Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita ngaji kembali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya dan yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya adalah perisai hidup ini, karena Rasulullah meninggalkan warisan yang dan ajaran yang sangat berharga, itu tentang akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik, yang mana keteladanan itu dianugerahkan kepada kita semua untuk senantiasa meneladani, bercermin, dan mengambil begitu banyak mata air akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, di dalam hidup ini kita harus senantiasa berpegang pada akhlak karimah, budi luhur, sehingga Islam betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh cinta, agama yang merangkul, bukan agama yang memukul, agama yang mengajak, bukan agama yang mengejek. Sungguh kita dalam kehidupan saat ini membutuhkan begitu banyak budi pekerti yang luhur, sehingga Islam menjadi faktor yang mengukuhkan persaudaraan dan persahabatan di tengah kebinekaan mazhab, agama, suku, kelompok, organisasi, dan lain-lain. Mari kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan akhlak Rasulullah senantiasa terpatri dalam hati dan sanubari kita. Nah, sahabat Islam ramah, ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada episode kali ini yaitu tentang berbuat baik dan berkata benar. Berkata benar dan berbuat baik. Nah, ini satu akhlak yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sejak awal diwanti-wanti untuk bisa menata ucapan kita, untuk bisa menata pikiran kita. Sebagaimana pepatah Arab berbunyi, salamatul insan fi hifdil lisan, bahwa keselamatan seseorang itu di saat dia bisa menjaga lisannya. Dan cara menjaga lisan yang paling baik adalah selalu menggunakan lisan kita untuk berkata benar. Karena jika kita bisa berkata benar, insya Allah kita bisa berbuat benar. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqq walau ala nafsik. Hadis ini diriwayatkan langsung oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan kategori hadis ini adalah kategori hadis sahih. Artinya bahwa berkata benar dan berbuat benar itu menjadi kunci sukses dalam hidup ini. Kalau kita betul-betul bisa menjaga lisan kita dengan kata-kata yang luhur, adiluhung, dan mulia, maka insya Allah kita akan bisa beramal, berbuat, dan bertindak benar. Silman qata'aka,
hendaknya kamu menyambung silaturahim dengan orang-orang yang ingin memutus persaudaraan dengan kamu. Ini perintah yang sangat penting sekali, bahwa apalagi di tengah friksi, konflik, perbedaan yang semakin tajam dalam pilihan-pilihan politik, pilihan mazhab, kelompok, suku. Begitu banyak sekarang kalau di istilah media sosial ada istilah blokade. Ketika terjadi perbedaan pendapat lalu diblok, sehingga silaturahim terputus. Hampir di semua laman media sosial kita mengenal istilah blokade. Blok. Ini dalam bahasa hadisnya man qata'aka, siapa yang memblokademu. Maka disinilah sungguhnya bahwa silaturahim, menyambung persahabatan itu menjadi sangat penting. Kita harus memperbanyak sahabat dan kawan, dan kalau bisa tidak punya musuh. Gus Dur Allahyarham Kyai Haji Abdurrahman Wahid selalu mengatakan, saya hidup ini tidak punya musuh. Maka kalau ingin hati kita jembar, bahagia, maka nolkan musuh kita. Artinya kita tidak punya musuh. Dan cara kita tidak punya musuh adalah silman qata'aka, yaitu bersilaturahim dengan orang yang ingin memutus persaudaraan dengan kamu, yaitu memperbanyak teman. Semakin banyak teman, maka hidup kita semakin indah. Sebaliknya, semakin banyak musuh, maka hidup kita akan penuh dengan masalah. Karena yang kita lihat, yang kita jumpai tidak lain dan tidak bukan hanya permusuhan dan perseteruan. Dalam hadis selanjutnya disebutkan, wa ahsin ila man asa ilaika. Nah, ini penting juga, berbuat baiklah kepada orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Kita tahu bahwa di dalam bermasyarakat kita selalu menemukan orang-orang yang mempunyai niat jahat terhadap kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga kita kemudian sekali lagi memutus silaturahim dengan orang-orang tersebut, karena wujudnya semata-mata hanya ingin mencelakakan dan melukai kita, maka kita cenderung untuk menjauhi orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Tetapi Rasulullah bersabda, wa ahsin ila man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang menyakitimu, kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini memang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada musuh-musuhnya pun Rasulullah begitu sangat baik. Seperti dalam banyak kisah yang sering saya sampaikan tentang kisah jenazah orang Yahudi. Ketika datang jenazah orang Yahudi, Rasulullah berhenti memberikan penghormatan terhadap jenazah Yahudi yang itu notabene musuh dan selalu mengancam kepada Nabi. Ketika jenazah itu lewat, Rasulullah berhenti memberikan penghormatan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi berdoa, mendoakan jenazah tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah menghormati jenazah Yahudi yang notabene musuh kita? Rasulullah bersabda, alaisat hiya nafsan, bukankah dia juga manusia? Maka dari itu, wa ahsin ila man asa'a ilaika, hendaknya kita berbuat baik terhadap orang-orang yang berbuat jahat, melukai dan mencelakakan kita. Baru yang ketiga adalah wa qulil haq walau ala nafsika, dan berkata yang benar walau kepada diri sendiri. Nah, ini penting sekali, karena sesungguhnya setiap kita dikaruniai hati nurani dan akal budi, pikiran.
kita sendiri bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Rasulullah dalam hadis ini selalu mengingatkan kepada kita, berkatalah yang benar, termasuk pada dirimu sendiri. Karena yang menentukan ini baik, ini buruk, itulah hati nurani kita. Istafti qalbak, kata Rasulullah. Mintalah fatwa pada hati nuranimu. Setiap kita mempunyai hati nurani. Dan tentu kita harus bisa menggunakan hati nurani kita untuk kebaikan. Maka apapun yang kita lakukan, kata Rasulullah, berbuat benar, itu semuanya tergantung kita. Termasuk bagaimana agama Islam ini kita bawa. Apakah kita jadikan sebagai jalan untuk mewujudkan panji-panji kemanusiaan, atau sebaliknya kita gunakan Islam untuk tujuan atau ambisi kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Maka sahabat Islam Rahmah, kita sebagai umat Islam tentu kita ingin Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan kasih kepada semesta alam. Dan karena itu kita harus betul-betul konsisten, istiqomah, berkata benar terhadap diri sendiri dan orang lain. Maka pelajaran moralnya sahabat Islam Rahmah, dalam hadis ini kita dituntut oleh Rasulullah SAW agar senantiasa berkata benar, menyampaikan kebenaran. Di dalam hadis lain disebutkan qulil haqq walau kana murran, katakan yang benar itu benar walau itu pahit. Memang bagi kita yang ingin selalu menjalankan kebenaran tidak mudah, karena begitu banyak tantangan, godaan, bahkan juga kepentingan yang menyelinap di dalamnya, sehingga kita cenderung untuk mengabaikan kebenaran. Maka di sini Rasulullah mengajak kita untuk selalu berkata benar terhadap diri sendiri. Kepada diri sendiri, kita yang lebih tahu tentang diri kita. Apakah tindakan kita ini merugikan orang lain? Apakah tindakan kita ini memecah belah bangsa? Apakah tindakan kita ini merugikan orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain? Kita sesungguhnya yang tahu, karena hati nurani kita selalu berada dalam rel kebenaran. Maka dari ini sahabat Islam Rahmah, kita harus terus membudayakan untuk berkata benar walaupun baik, untuk berkata benar kepada diri sendiri. Katakan baik itu baik, katakan buruk adalah buruk. Maka sahabat Islam Rahmah, berkata benar merupakan salah satu sedekah kita kepada agama ini, kepada Islam, kepada negara bangsa, sehingga kita terus dalam rel fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam kebenaran. Nah, di media sosial kita melihat satu pemandangan yang sangat menyedihkan, karena begitu banyak hoax, kebohongan, dan begitu jarang kebenaran. Ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Mari kita banjiri media sosial, ruang publik kita dengan kebenaran-kebenaran, kebajikan-kebajikan, sehingga membuahkan satu harapan baru, optimisme bahwa kita bisa keluar dari pandemi yang betul-betul menakutkan ini. Dan insya Allah setelah berkata benar, maka selanjutnya
bertindak benar. Karena ini merupakan sebuah proses wa ahsin ila man asa ilaika. Nah, kenapa kita berkata benar dan bertindak benar? Tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin memberikan keteladanan kepada orang lain bahwa Islam yang kita yakini adalah agama yang al-hanifiyah samhah, agama yang di dalamnya mengajarkan ketauhidan tetapi juga mengajarkan kebersamaan, toleransi, kasih. Disinilah sahabat Islam ramah kita terus menyuarakan akhlak Rasulullah SAW. Kunci hidup ini adalah terus berkata benar dan bertindak benar. Insya Allah kalau ini kita lakukan secara istiqomah, maka kita akan melihat masa depan Islam, masa depan Indonesia, masa depan dunia yang lebih menjanjikan, yang lebih membangkitkan harapan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW pada episode kali ini tentang berkata benar dan bertindak benar. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam cahaya Rasulullah SAW dan keluarganya. Itulah kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.